terhormat, sekarang memasuki pertanyaan, begitu, yang kami informasikan bahwa tidak dapat seluruh pertanyaan bisa dijawab saat ini. Itu nanti ada cara lain menjawab melalui web. Ya, tentu dari beberapa pertanyaan kami akan pilih begitu. Ya. Yaitu untuk Dr. Benny. Ada satu pertanyaan dari Ibu Oke Maria. Untuk alur pasien, lewat mana ya tentang pasien? Di skema tidak ada tentang pasien keluar gitu. Jadi ini dia melihat alur yang dari tadi Dr. Benny presentasikan. Barangkali nggak mungkin lah kalau Dr. Benny nggak mikirin tentang alur lewat mana gitu ya. Itu yang pertama, mungkin atau bisa langsung dijawab atau ada pertanyaan lagi nih, Dr. Benny? Siap, Pak. Ya. Saya mungkin langsung izin menjawab saja. Ya. Izin share screen ya. Nah, ini. Tadi pertanyaan Bu Oce, ini sebetulnya ada dua. Yang satu kalau kita mendesain baru, yang lain kalau kita redesign ya. Tapi kira-kira begini, jadi ini sudah kelihatan ya. Ya. Ini kalau pasien non-COVID, kita itu punya akses untuk transfer bednya dari depan. Katakanlah sini depan ya, sebelah kiri itu depan. Kemudian ruang induksi atau persiapan ini di sini. Kemudian masuk ke koridor bersih. Kemudian ini masuk ke kamar bedah. Sedangkan pasien yang dari COVID, yang dicurigai COVID, dia masuknya dari belakang, kemudian masuk ke ruang transfer bed, kemudian masuk ke anteroom, baru masuk ke kamar bedah. Sedangkan petugas itu dari loker petugas setelah dia membersihkan diri, mandi, kemudian ganti pakaian bedah, dia akan lewat lagi ke koridor bersih dan masuk ke masih koridor bersih warnanya biru. Dia menambah untuk menambah APD dan untuk menggantikan maskernya dengan masker N95 dan juga mungkin menggunakan face shield dan surgical gown yang waterproofing. Ya, kemudian baru masuk ke ruang anteroom bertekanan negatif ini, kemudian masuk ke kamar bedah. Setelah keluar, ini pasien keluar ke anteroom, kemudian ke transfer bed. Nah, karena direkomendasikan hanya satu kamar bedah untuk COVID, kita tidak perlu membuat recovery room, tapi cukup baik ini dilakukan di transfer bed itu sebelum pulih sadar, kemudian dia dirawat di ruang isolasi. Nah, pada saat membawa pasien ini kembali ke ruang isolasi, kita bisa menggunakan flexi hood yang menggunakan HEPA filter dengan vakum, atau paling tidak minimal kita menggunakan headbox ya.
Nah, kemudian ke ruang perawatan isolasi. Sedangkan dokter dan para medis itu juga harus keluar, tidak boleh kembali ke koridor bersih, dia harus keluar melalui anteroom yang negatif, kemudian ke transfer bed. Di sini ada untuk melepaskan APD, ya, melepaskan APD, kemudian juga dia harus shower bathing, mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih. Nah, kalau itu diperbesar, jadi ini, kalau gambar tadi diperbesar, alur pasien itu yang dari belakang, pasien yang suspek COVID ini, kemudian masuk ke transfer bed, masuk ke anteroom, masuk ke ruang bedah. Nah, biasanya ruang bedah ini sudah ada, kemudian kita nambah anteroom dan menambah untuk tempat melepaskan APD maupun shower bathing. Ya. Kemudian petugasnya, dokter atau para medis itu melalui anak panah biru ini keluar dari anteroom ke transfer bed, dia akan melepaskan APD, dari melepaskan APD dia shower, ganti bersih baru keluar. Tapi dia enggak kembali ke koridor bersih. Ya. Demikian juga kalau misalnya itu kita ini jadi redesign dari 4 kamar bedah kita mau menambah 1 kamar bedah, sama alurnya yang dari pasien yang non COVID ini langsung masuk ke transfer bed, masuk ke koridor bersih, masuk ke salah satu kamar bedah. Sedangkan yang pasien yang COVID, suspek COVID ini masuk ke transfer bed yang berbeda di bawah ini, ya. Kemudian masuk ke anteroom, baru masuk ke kamar bedah. Nah, kalau diperbesar gini, di transfer bed, anteroom, ke kamar bedah. Kemudian keluarnya kembali lagi. Kita tidak memerlukan recovery room yang lain karena memang intinya kalau bisa ditunda pasien positif COVID-19 itu ditunda, tidak dilakukan operasi. Tapi kalau tidak bisa ditunda, ya dilakukan operasi seperti ini. Sampai saat ini cukup komprehensif itu, Dr. Benny. Terima kasih Pak Tawa, mudah-mudahan memuaskan. Ya. Jadi mohon share screen-nya di close begitu. Yang berikutnya adalah dari awal audiens bertotal 500 berapa tadi ya, 520, sekarang sempat 480, sekarang di pertanyaan jawab di 427. Nah, barangkali jika ada yang ingin bertanya, mungkin langsung dari audiens mungkin, karena kita nggak punya waktu lama, atau kalau tidak ya saya coba pilih juga pertanyaan ini biar rata, ya, tapi tidak boleh lama-lama nih untuk Pak Luki ini, ya. Apakah di sistem suplai listrik, ya, apakah isolasi transformator dan isolasi monitoring, ya, monitoring device termasuk dalam paket ruang OK? Nah, ini pertanyaan menarik ini, Pak, ya. Jadi one stop shopping-nya ini tolong dijawab ini, Pak. Sudah bisa begitu atau akan begitu, Pak? Silakan Pak Luki. Baik. Sampai saat ini sih masih di luar, Pak, di luar untuk menjadi satu paket di ruang MOT. Tapi saya sadari bahwa ini memang satu tantangan, Pak. Sebaiknya memang tadi yang Anda katakan one stop shopping itu menarik, Pak, ya, menjadi satu kesatuan. Nah, ini pun juga sama case-nya adalah dengan seperti vinil, ya. Sebetulnya vinil itu kan bukan menjadi satu hal yang sama, tapi karena hal yang kecil
Jadi akhirnya harus menjadi satu paket, satu koordinasi gitu. Nah, nanti ke depan sepertinya ini bisa juga dijadikan menjadi satu kesatuan, Pak. Tapi untuk saat ini sih belum. Tapi ke depan saya pikirkan ini menjadi satu tantangan menarik. Rasanya cukup Pak. Ya, itu poinnya Pak. Jadi mudah-mudahan audiens yang menanya cukup mendapatkan jawaban yang pas. Lalu ada satu lagi yang kami pilih karena jawaban ini waktu singkat, jadi kami nggak bisa semua, mohon maaf. Sebagian nanti akan dijawab lewat web secara tertulis. Untuk pertanyaan dari Pak HR Kris, ini saya tujukan untuk Pak Pratikno. Mengapa anterum yang diberi tekanan negatif, ya, bukan di ruang OK-nya, sedangkan sumber infeksi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19. Jadi intinya Pak, itu Pak HR Kris itu dari Rumah Sakit Bakti Husada Rembang, ya, tetangganya Dr. Benny. Tapi pertanyaannya biar fair, saya lempar ke Pak Pratikno. Kira-kira bisa langsung dijawab dengan singkat saja Pak Tikno? Terima kasih, saya coba ininya ya. Jadi kenapa tadi anterum yang bertekanan negatif, sementara ruang operasinya tetap positif? Persis, Ya. Poinnya itu. Sedangkan sumber infeksinya ada di pasiennya, begitu Pak? Ya. Itu Pak intinya. Jadi intinya ini adalah ruang negatif itu biasanya dipakai untuk pasien yang terkena infeksius ya, yang penyakit infeksi yang menular gitu. Nah, di mana biasanya dia harus negatif, ruang isolasi negatif. Sekarang kondisi tadi saya coba terangkan ada dua tipe, positif dan negatif. Nah, yang jadi pertanyaan kan yang positif. Kalau positif, karena di dalam ruang operasi itu harus ada ketentuan harus positif tadinya yang normal. Ya. Sehingga untuk pengganti itu dibuatlah suatu anterum atau vestibul yang negatif, di mana bakteri atau virus yang keluar dari pasien yang terinfeksi itu akan lari keluar dan tapi ditampung di dalam anterum itu yang terus oleh di anterum dibuang keluar setelah difiltrasi sehingga aman gitu ya. Tapi dia tidak mencemari ruang-ruang sebelahnya. Saya kira demikian Pak. Oke, mudah-mudahan kepada Pak HR Kris yang dari Rembang bisa memahami jawaban tersebut. Jadi pada posisi ruang OK existing yang positif, hanya anterumnya yang disiasati atau didesain dengan tekanan negatif. Berikutnya ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Andri, ya, dari Pak Dr. Rifai Abdullah. Apakah benar AHU bisa di-custom sesuai kebutuhan ruangan? Berdasarkan pengalaman kami, kemarin Daikin nggak bisa custom. Nah, ini jawaban menarik ini. Terus ada lagi yang minta price list. Nah, kalau udah price list, tolong di pendekatan sendiri aja lah. Silakan Pak Andri. Oke, jadi saya coba menjawab. Betul Pak, informasi itu kalau AHU Daikin itu bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan. Karena banyak sekali proyek rumah sakit yang telah Daikin tangani, ya. Bahkan tadi di beberapa slide pun ada saya cantumkan contoh-contoh ya penempatan AHU yang di outdoor ya ataupun di indoor ya. Selain itu pun kita juga memiliki software khusus untuk melakukan customize dari si AHU tersebut ya. Jadi nanti mau airflow-nya di berapa CFM, mau static pressure-nya di berapa Pascal ataupun cooling capacity-nya dan berbagai aksesoris lainnya, mixing box, electric heater ya, kita semua bisa custom ya. Jadi Bapak dan Ibu artinya, bisa khawatir. Dasarnya adalah
dari desainnya, basic Betul. desainnya requirement-nya apa, Anda custom Betul. sesuai desain yang di approval ya. Betul sekali Pak Sutowot. Betul kan? Oke. Betul sekali. Ya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan kepada Dr. Rifai itu menjadi jawaban yang memuaskan untuk yang dari dijawab oleh Daikin. Pertanyaan berikutnya saya pilih lagi untuk Pak Sirait, Pandapotan Sirait dari Pengsulindo. Pertanyaan dari Pak Anonymous Antendi, ya, jadi dia nggak nyebutin nama aslinya, ngumpet ya. Apakah pada sistem supply electrical isolation transformer dan insulation monitoring device harus dilengkapi dengan RCD atau GPAS pada ruang OK kelompok 2E? Begitu Pak Sirait pertanyaannya. Tolong dijawab dengan Maaf, singkat, Pak, padat. mungkin bisa diulang Pak, jaringan Oke. jaringan Jadi, jaringan saya kurang bagus nih Pak. Ya, Pak. Oke, ya. Apakah pada sistem supply electrical isolasi transformer dan insulation monitoring device harus dilengkapi dengan RCD, ya, residual current device atau GPAS, Pak, pada ruang OK kelompok 2E. Oke, baik Pak, saya langsung jawab saja Pak. RCD Ya, jangan itu panjang-panjang, tapi berfungsi yang singkat, padat, dimengerti. Ya, siap Pak. RCD kalau dengan sistem trafoisolasi medis itu tidak akan berfungsi Pak, karena sistem trafoisolasi medis itu floating system Pak modelnya Pak. Tidak ada netral yang terkoneksi ke bumi sama Ke sekali. bumi, betul, tepat. Ya, lalu? Ya Pak. Itu hanya berfungsi kalau dengan sistem yang ada TM, terra netral Pak. Jadi ada dari sisi output trafonya itu dia ada netral atau nolnya yang terkoneksi ke bumi, baru RCD akan bisa bekerja Pak. Ya. Cukup? Itu jawabannya Pak ya? Ya Pak, betul Pak. Sangat tepat sekali, betul. Jadi mudah-mudahan ini juga untuk Pak Anonymous Attendi menjadi satu jawaban dari pertanyaan Bapak. Sebelum kami akhiri, ini kami ingin menyampaikan bahwa Perkumpulan Teknik Perumahsakitan Indonesia senantiasa ditunggu untuk seri-seri seminar berikutnya, karena memang sesuai dengan PTPI, artinya penghantar teknik dan pengetahuan untuk Indonesia. Itu menjadi media yang tepat sehingga kami semua bisa sharing pengetahuan dan Bapak Ibu mudah-mudahan juga mendapatkan manfaat dari ini semua. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali saya kembalikan waktunya kepada Ibu Nisa. Ya. Halo Bu Nisa. Ya Bu Nisa, saya mohon izin ini mau saya tambahkan untuk para peserta. Oke, monggo Pak Endi. Ya. Ya, untuk para peserta Q&A, kalau memang masih ada, silahkan ditambahkan. Nanti kita akan rekap, akan dijawab di website PTPI. Demikian, jadi bisa dilihat di link website PTPI-nya nanti. Demikian. Oke, baik, silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada semua narasumber dan juga semua panelis yang telah berhadir pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Prof. Eko untuk memberikan beberapa kata penutupan, dan juga Prof akan menyampaikan sedikit tentang permasalahan CDRI yang mungkin tadi beberapa dari peserta sudah menanyakannya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oke, izinkan saya untuk share screen. Jadi, sebelum saya tutup, mungkin saya menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan Sehat RI, terutama yang berkaitan dengan bagaimana mendaftar dan seterusnya. Oke, jadi sebetulnya ada dua cara untuk pendaftaran Sehat RI. Jadi yang pertama adalah
Ini yang paling mudah. Peserta mengirim email, nomor telepon, dan nama. Jadi nama lengkap, kemudian alamat email, dan nomor telepon. Oke, ke admin@sehatri.net. Ini yang pertama. Kemudian tim Sehat RI akan melakukan verifikasi dan pendaftaran secara kolektif. Ya. Jadi akan mengaktifkan di dalam. Kemudian peserta perlu menunggu sekitar 24 jam, ya, tentunya paling lambat, tergantung pada jumlah yang masuk berapa, kalau ribuan cukup lama juga, untuk mendapatkan username dan password melalui email. Jadi jadi otomatis nanti akan di-assign referralnya, jadi tidak perlu menanyakan referral, tapi nanti langsung mendapat username dan password untuk login. Nah, setelah itu download mobile apps yang ada. Jadi nanti bisa dibuka di sini. Jadi di sehatri.net. Ya. Jadi buka di sehatri.net. Kemudian di sini kalau kita lihat ada 2 apps. Satu adalah yang individu, satu yang institusi. Jadi silahkan nanti klik yang individu. Ya, semua orang akan memiliki apps ini sebagai seorang individu. Kalau institusi itu nanti adalah misalnya rumah sakitnya atau kantor misalnya ataupun pabrik. Nah itu bisa download institusi. Karena ini nanti untuk security-nya, ya, untuk orang yang menyekan di tempat kerja tersebut. Nah jadi setiap orang tolong nanti download di sehatri.individu. Nah ini ada ketentuan umum yang memang biasa ada. Jadi setelah ketentuan umum ini diklik, maka selanjutnya Anda bisa mendownload Sehat RI tadi. Maaf. Sorry, 12. Itu adalah yang cara pertama. Setelah di-download, kemudian silahkan di-install. Sementara ini kita tidak menaruh mobile apps kita di Google Play ataupun Play Store ataupun Apple Store. Tapi kita ada di tempat server sendiri. Jadi di sana nanti ada peringatan, tapi itu peringatan itu sebetulnya dari security umum yang mana apakah ini perlu di-download atau tidak, mengandung virus atau tidak. Jadi download aja karena memang tidak ada virus di situ. Karena yang itu adalah peringatan umum karena mereka yang tidak masuk dalam Google Play ataupun Apple Store itu dianggap sebagai sesuatu yang aneh bagi mereka atau strange. Jadi itu teruskan aja, nggak ada masalah. Kemudian tinggal diinstal. Nah setelah diinstal tadi di sini Bapak sudah mendapatkan tentunya adalah email dengan username dengan password. Nah tinggal masukkan aja username dan password. Dan nanti Bapak atau Ibu sudah masuk ke dalam sistem Sehat RI. Nanti di sana ada beberapa, artinya sudah bisa dipakai ya. Nanti bisa melihat COVID di sekitarnya, kemudian bisa melihat misalnya kode referralnya, kemudian QR code-nya dan beberapa hal lain yang ada di dalamnya itu. Nah, ini cara pertama yang kita lakukan, tapi ini terutama untuk yang seminar ini saja ya. Tapi kalau pendaftaran di luar seminar ini kita tidak berikan seperti ini. Kemudian cara kedua yang biasa tapi cukup rumit. Cara yang kedua adalah peserta menghubungi admin Sehat RI. sehatri.net untuk mendapatkan kode referral. Jadi kode referral ini adalah dimiliki oleh setiap anggota Sehat RI, setiap orang yang sudah terdaftar ke dalam sistem Sehat RI, maka akan memperoleh referral. Referral ini yang kemudian bisa digunakan untuk mengundang anggota yang lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal beberapa orang yang sudah mempunyai Sehat RI, bisa mendapatkan kode referral dari mereka. Tapi kalau tidak, kita akan membantu dengan hubungi admin Sehat RI, nanti kita akan carikan orang
yang berada di daerah Bapak, kita harapkan kalau yang di Jawa Timur ya dari Jawa Timur, yang Jawa Tengah dari Jawa Tengah, yang Papua juga dari Papua. Jadi itu yang kita upayakan supaya ya terdapat konektivitas. Setelah mendapatkan kode referral, prosesnya juga sama. Setelah itu download ya. Download apps melalui website tadi sehatri.net ya. Nah, tetapi di sini proses nya lain. Jadi setelah itu install apps dan masukkan kode referral. Kalau di sini tadi yang cara pertama adalah langsung mendaftar, langsung masukkan login ataupun username dan password, langsung masuk. Tapi kalau sini tidak, karena ini tidak dikenal. Jadi setelah memasukkan kode referral, maka baru masukkan misalnya login and password. Kode referral, kemudian nama dan email. Setelah itu submit. Kemudian tunggu dulu, tunggu sampai si referral ya yang memiliki kode referral. Ya misalnya di sini ada Mbak Nisa sebagai yang memiliki kode referral mengundang Bapak, maka Mbak Nisa nanti akan ditanya, kenal nggak orang ini? Jadi kalau misalnya Mbak Nisa nanti approve ataupun setuju bahwa ini dikenal dan kemudian iya, maka Mbak Nisa nanti akan approve ya. Jadi referral melakukan approval. Setelah referral melakukan approval, maka nanti akan muncul di email bahwa sudah di-approve. Kemudian silahkan login. Jadi nanti setelah approve ada password dan juga jadi gunakan password dan username yang dikirim ke email. Nah setelah itu baru bisa masuk dalam ataupun gunakan itu untuk masuk dalam aplikasi Sehat RI Individu. Ya, ini adalah caranya. Artinya sekarang ada dua cara. Ya, untuk yang sekarang ini mungkin saya sarankan ngambil cara yang pertama, yaitu kirimkan nama lengkap, alamat email dan nomor telepon ke admin@sehatri.net. Jadi itu. Setelah itu tunggu 24 jam, kita akan berikan username dan password. Setelah itu silakan login. Tapi nanti kalau misalnya sudah ataupun ingin mencari tambahan anggota, maka harus menggunakan cara kedua. Jadi setiap orang harus mendaftar sendiri. Jadi mungkin panitia PTP tidak membantu dalam hal ini. Setelah itu silakan daftar sendiri. Nah itu kira-kira yang berkaitan dengan pendaftaran Sehat RI. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa dikirimkan ke admin Sehat RI ataupun telepon ke tim-tim kami. Ya nanti Mbak Nisa tolong informasikan nomor telepon saja siapa saja yang bisa dihubungi. Ya. Ya sementara itu yang bisa saya sampaikan. Bentar, saya close dulu. Ya, Pak Tawod, Pak Hendi, kemudian juga Dr. Beni, Pak Pratikno, dan para pembicara dari Daikin, kemudian Pura Mayungan, dan juga Selaras Lawang Sewu. Kita sudah di akhir menutup. Ya. Semoga apa yang kita berikan tadi kepada para peserta ataupun para praktisi di rumah sakit ataupun di tempat-tempat lain bermanfaat bagi kita semua. Saya mungkin tidak berpanjang lebar karena waktu sudah jam 5 lebih. Jadi saya hanya ingin semoga semuanya sehat selalu dan selamat berakhir minggu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu pada seminar selanjutnya. Terima kasih. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak dari Kita jangan meninggalkan dulu. Kita ambil dokumentasinya dulu. Baik. Boleh. Bentar.
Kita dokumentasi dulu sebentar. Siap. Ada pertanyaan? Ya, kita dokumentasi dulu. Ya, mungkin bisa dibuka videonya. Nanti bisa bantu Mbak Nisa untuk didokumentasikan. Ya, baik Pak. Oke, mungkin videonya bisa dibuka dulu. Oke, mohon dipandu Mbak Nisa, ya silakan. Baik, mungkin untuk dokumentasinya saya akan menghitung ya Pak, saya akan menghitung, nanti setelah hitungan ketiga saya akan men-screenshot dokumentasi kita. Baik, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Kok nggak terasa ya Mbak Nisa? Terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Baru keluar Pak. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu. Semuanya. Pak Pratikno. Ya, untuk post-test Mbak Nisa sampai jam berapa dibukanya nanti? Oh, untuk post-test dan Mbak Nisa angket. sudah buka post-test ya? Ya, sudah dibuka dan akan ditutup untuk sampai dengan pukul 7 malam. Jadi masih ada waktu untuk menjawab kepada semua peserta. Linknya sudah saya sertakan dalam chatnya. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Sudah. Ya, saya kira cukup ya. Mbak Nisa ya. Terima kasih. Ya, terima Mbak kasih Nisa. semua Pak Pratik. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Dr. Benny, Pak John, Pak Dr. Benny. Tino, Terima kasih Pak To. ya. Terima kasih Stay, semua Pak Pak Hendrik, Sowo. Pak Ayu, Pak Sirait, Pak Andi, Pak Andri, Terima semua. kasih. Terima kasih semuanya. Pak Bambang, Pak Agus, Selamat sore semua. Ibu Rila, terima kasih. Sama-sama Rila, Pak Prof. Towo, Iko. Dr. Benny, Pak Luki, kasih, Dr. Pak Benny. John, ya makasih. Terima Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi, Terima kasih Bapak. kami boleh live ini ya. Ya izin live ya Pak, izin live Bapak Ibu. Oke, silakan. Izin live, izin live. Ya.